Yo, selamat pagi semuanya. Saya di sini akan membahas mengenai saham BRPT atau Barito Pacific Tbk. Nah, kebetulan di sini saya sudah hold BRPT ini sejak bulan apa ya, lupa saya. Pokoknya saya dapat di average 1500-an. Jadi kurang lebih di sini. Saya hold sekitar hampir 1 bulanan ya. Nah, di sini jadi sejak Juli awal sampai September pertengahan. Itu 2 bulan, hampir 2 bulan saya hold BRPT ini. Dan sekarang kurang lebih mendapatkan floating profit sekitar 49%. Jadi average 1508 di sini. Oke. Di sini oke. Ya 505 lah ini ya. Ini ke sini sekarang. Jadi kurang lebih hampir 2 bulan 10 hari. 2 bulan lebih 20 hari, hampir 3 bulan. 10 hari lagi udah 3 bulan. Saya hold sekarang floating plus kurang lebih 49%. Dan sesuai dengan yang saya SS di portofolio saya, dan saya buktikan di real life portofolio Stockbit akun sekuritas. Di sini saya membeli BRPT sebanyak 47 lot di harga 1508. Oke, sesuai ya. Nah, jadi saya tahu BRPT ini sebenarnya udah lama Repon, cuman mau masuk itu sepertinya udah terlalu tinggi gitu. Tapi lama kelamaan kok di Kompas Bar ini nggak ada koreksi yang dalam. Koreksinya kan cuman sedikit aja, sehat di sini. Nah, disitulah saya beli. Selama saya tahu di mana suatu saham itu koreksinya tidak dalam atau hanya koreksi sementara atau koreksi sehat bahasa gaulnya itu, nah disitulah tempat kita harus ikut cicil atau ikut entry pelan-pelan, atau bisa juga ikut entry di saat itu juga sesuai porsi kemampuan kalian masing-masing. Nah, BRPT ini sudah lama sekali untuk bullish sejak tanggal 7 Mei. Dia ada sinyal buy di sini di harga 845. Nah, kalau saya tarik mundur kurang lebih hampir 128 hari. Nah, sudah floating profit 166%. Kalau sampai di pucuknya sini kurang lebih Anda sudah floating kurang lebih 228% take profit. Take profit biasanya nggak bisa langsung di pucuk ini, soalnya jarang, mungkin di sekitar sini ya. Nah, di sini ada sinyal jual. Nah, ya cincai lah kurang lebih Anda bisa take profit antara 180 sampai 197%. Atau besoknya di sini, close di sini. Wah, itu kurang lebih bisa narik ke 200%an ini. Tapi namanya timing the market itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi wajar tidak semua orang itu bisa melakukan ini. Hanya 1% dari 99% populasi di dunia ini yang bisa melakukannya. Oke, dan saya juga masih hold sampai sekarang di sini. Tapi harga saya nggak di harga bawah ya, termasuk harganya sudah harga pucuk lah di daerah sini. Saya belinya 1500-an. Nah, di sini saya masih tetap hold sampai sekarang dan belum ada keinginan untuk take profit, karena memang kompas signalnya sendiri juga masih belum memberikan sinyal untuk sell. Jadi kompas sinyalnya sendiri di sini yang saya gunakan ini adalah salah satu senjata rahasia saya untuk menganalisa suatu saham agar mendapatkan profit puluhan bahkan lebih dari 100% di sini. Lain waktu kalau kita tidak untuk ketemu lagi, akan saya bagikan salah satu portofolio saya yang lebih dari 100%. Ya, berkat dari indikator Kompas Signal Academy atau Kompas Signal lah lebih pasnya. Pertama Kompas Signal, yang kedua adalah Kompas Bar. Ini adalah Kompas Bar. Kompas Signal ini untuk menentukan trennya, arahnya kemana, tren besarnya, major trend. Terus
parameter untuk harga naik turunnya seberapa itu sudah tertera jelas di sini. Oke. Nah, untuk kompas bar itu sendiri adalah mengidentifikasi kekuatan akumulasi para market maker maupun retail. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau ada merah di sini di yang baris pertama ini menandakan bahwasanya beberapa market maker juga sudah mulai nyicil untuk jualan, walaupun tidak semuanya ya. Terus retail sudah jualan sejak lama. Sejak turunnya dari sinilah mereka sudah nyicil dari para retail. Di sini merah-merah ini. Nah, yang di tengah-tengah ini antara retail yang memiliki dana atau uang banyak besar, atau mungkin market maker yang hanya masuk dengan porsi yang sedikit. Nah, jadi banyak campur tangan yang bisa menggerakkan suatu market atau suatu saham. Jadi kita nggak bisa menganalisa 100%, tapi kita bisa mengira-ngira probabilitas kedepannya itu seperti apa. Oke. Dan kurang lebihnya seperti itu ya untuk pembahasan BRPT ya. Jadi ini waktunya untuk respon lagi, sudah di atas MA, maksudnya saya sudah mendekati pergerakan di atas MA. Jadi pergerakan di atas MA ini sudah mulai tersentuh oleh time frame daily-nya. Jadi sekarang di tanggal 15 September ya, maksudnya di tanggal 12 September yang terakhir hari Jumat itu harga di 2260, sedangkan untuk EMA ini ya, exponential moving average 200 hari ke belakang ini di sekitaran 2140-an itulah. Jadi sudah mendekati. Biasanya kalau sudah mendekati di sini dia akan mantul lebih tinggi, biasanya seperti itu, karena MA yang lebih tinggi, yang lebih besar, time frame-nya lebih panjang di 200 itu biasanya efeknya itu lebih besar daripada MA20, MA50 dan MA yang lebih kecil lagi. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan BRPT. Bagi teman-teman yang ingin cicil, boleh cicil di harga sekitar 2260 ke bawah, dapat lebih bawah jauh lebih bagus. Jadi dicicil di 2200, 2300, 2400. Maaf. Jadi dicicil di 2200, 2210 sampai 2260. Kurang lebihnya seperti itu. Or better, kalau kalian mendapatkan harga yang lebih bagus di bawah ini jauh lebih baik lagi. Tapi mungkin chance-nya itu atau kesempatannya itu lebih kecil, karena pertanda untuk rebound bullish-nya sudah terlihat jelas. Mungkin nanti ada penurunan sedikit di daerah sini, kalau enggak mungkin langsung rebound ke atas, tapi ada potensi turun dulu sih. Jadi manfaatkan untuk cicil ya di saat koreksi, jangan sampai takut, malah justru sebaliknya. Ini adalah buy on weakness untuk kalian yang belum punya barang BRPT. Oke, kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasan BRPT di tanggal 15 September 2025. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam cuan profit, cuan lebar segede kapan, dan terima kasih banyak.